Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azwan dari Fakultas Teknik jurusan Tata Busana D3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan infografi saya, yaitu pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Materi pertama yaitu identitas nasional, konsep dan urgensi. Definisi identitas nasional terbagi menjadi dua kata, yaitu identitas. Identitas yaitu jati diri atau ciri-ciri tanda-tanda yang melekat pada seseorang hingga dapat membedakan yang satu dan yang lainnya. Kata kedua yaitu nasional, kelompok-kelompok persekutuan hidup manusia yang lebih besar, sekedar pekelompokan berdasarkan ras, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Sumber histori. Tahun 1908 Kebangkitan Nasional. Tahun 1918 Kongres Kebudayaan. Tahun 1928 Kongres Pemuda Kedua. Tahun 1945 sampai sekarang pasca proklamasi kemerdekaan. Sumber sosiologis. Telah terbentuknya dalam proses interaksi, komunikasi, persinggungan budaya secara alamiah, baik perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan insentif pasca kemerdekaan. Urgensi identitas nasional, yaitu jati diri, kepribadian, identitas, keunikan, nilai-nilai yang dianggap baik, faktor penentu dalam pembangunan karakter bangsa. Tendensi identitas nasional. Identitas nasional sangat penting bagi Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah negara bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup negara bangsa tersebut karena dapat mempersatukan negara bangsa. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Materi kedua yaitu unsur-unsur dinamika dan tantangan identitas nasional. Dinamika adalah sebuah pergerakan atau perubahan yang terjadi pada suatu hal yang menyebabkan sebuah dampak tertentu. Tantangan adalah sesuatu yang tampak diadakan akan ada dengan sendirinya yang harus disikap. Identitas nasional merujuk pada identitas yang bersifatnya nasional. Unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan sosiologis, yaitu suku, bangsa, kebudayaan, bahasa, kondisi geografi. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional Indonesia, yaitu sejarah kebudayaan terbagi menjadi tiga, yaitu akal budi, peradaban, pengetahuan. Ketiga, budaya unggul. 4. Suku bangsa keberagaman majemuk. 5. Agama multi agama. Materi ketiga yaitu integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Safarudin Bahar 1996 upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayah. Riza Nur Afani 2001 pembentukan suatu identitas nasional dan penyentuhan sebagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Julita Suryoyo 2002 bersatunya bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Ramla Sarbukti 2010 proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Konsep identitas nasional yaitu integrasi, kesempurnaan atau keseluruhan nasional bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik.
Jenis integrasi nasional. Integrasi politik dimensi vertikal menyangkut hubungan elit dan masa guna pejabatan perbedaan dalam rangka pengembangan proses politik yang positif. Dimensi horizontal menyangkut masalah teritorial antara daerah, antar suku, antara suku, umat beragama dan golongan masyarakat Indonesia. Integrasi ekonomi. Saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat, penghapusan hambatan-hambatan antar daerah. Integrasi sosial budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kesediaan bersatu bagi kelompok sosial budaya masyarakat. Integrasi nasional diperlukan untuk mencapai kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang dicapai. Materi 3 yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Menggali sumber histori, sosiologi, dan politik tentang integrasi nasional. Histori. 3 integrasi dalam sejarah. 1. Model integrasi Imperium Majapahit. 2. Model integrasi kolonial. 3. Model integrasi nasional Indonesia. Sosiologis. Pengenalan integrasi kepada masyarakat dilakukan melalui pendidikan. Politik. Faktor penentu integrasi negara. 1. Adanya ancaman. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga politik. 4. Ideologi nasional. Dan 5. Kesepakatan pembangunan ekonomi. Dinamika integrasi nasional di Indonesia. Integrasi bangsa mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk bergabung. 2. Integrasi wilayah. Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Integrasi nilai kesepakatan integrasi nilai-nilai Pancasila. Integrasi tingkat laku pembentukan lembaga politik dan birokrasi. Tantangan pembangunan integrasi yaitu konflik horizontal. Konflik yang terjadi antara individu atau kelompok organisasi memiliki kedudukan yang sama atau setara. Konflik vertikal. Konflik terjadi antara komponen masyarakat dalam suatu struktur yang mempunyai tingkatan dan hierarki. Mengapa bangsa perlu berintegrasi? Integrasi nasional sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik perpecahan yang terjadi dikarenakan perbedaan semata. Proklamasi sebagai proses integrasi bangsa. Konstitusi Negara Indonesia. Konsep dan urgensi konstitusi. Konstitusi merupakan kesepakatan aturan atau hukum yang berisi tentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Arti sempit dan luas. Arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk penyelenggaraan negara. Arti luas, konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara terbentuk dan dijalankan. Fungsi konstitusi yaitu landasan penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan pemerintah, menjamin hak asasi warga negara. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenangnya. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Sumber histori, sosiologi, dan politik konstitusi. Histori.
Perjuangan dan penegakan hak-hak dasar manusia berujung kepada penyusunan konstitusi negara. Sosiologis, konstitusi menjamin hak-hak dasar negara. Politik, undang-undang membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik. Hak yang memuat dalam konstitusi yaitu organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang dasar, cita-cita rakyat dan ideologi negara. Larangan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Dinamika dan tantangan konstruksi negara RI. Dinamika konstitusi negara RI, Undang-Undang RI 1945, Konstitusi RI 1949, 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Undang-Undang Dasar 1950, 17 Agustus 1950 sampai 7 Juli 1950. Undang-Undang NRI 1945, Orde Lama, 5 Juli 1959 sampai 1965. Undang-Undang Dasar NRI 1945, Orde Baru, 1966 sampai 1945. Tuntutan reformasi, yaitu mengamandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Menghapus Dekretrim Dewi Fungsi Abari. 3. Menegakkan supremasi hukum, penghormatan HAM dan pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. 4. Melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Mewujudkan kebebasan dan mewujudkan kehidupan demokrasi. Proses perubahan Undang-Undang RI. Sebelum perubahan, Pembukaan Batang Tubuh Bab 16, 37 pasal, 49 ayat 4 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan tambahan. Penjelasan latar belakang perubahan. Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, pasal multitatif. Kewenangan Presiden dalam mengatur hal penting dalam Undang-Undang Dasar. Semangat penyelenggaraan negara belum didukung oleh ketentuan konstitusi. Tujuan perubahan: penyempurnaan aturan, yaitu tatanan negara, kedaulatan negara, HAM, pembagian kekuasaan, kesejahteraan sosial, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, hal lain sesuai perkembangan aspirasi dan kebutuhan negara. Tata peraturan undang-undang. Menurut Undang-Undang Dasar 12 tahun 2011, Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden, 2 TAP MPR. Tata peraturan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 12 tahun 2011. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. TAP MPR. 3. Undang-Undang Dasar atau Perpu. 4. Peraturan Pemerintah PP. 5. Peraturan Presiden. 6. Peraturan Daerah. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Dampak amandemen, yaitu pajak dan uji konstitusional. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.